Apakah kamu pernah merasa menyesal karena ketika orangnya sudah tidak ada, kamu baru sadar bahwa cintanya sangat besar? Kisah kali ini yang akan aku bawakan adalah kisah tentang seorang suami yang menyesal ketika akhirnya istrinya telah tiada dan baru sadar bahwa cinta istrinya sangatlah besar. Creepy Story, judul Cinta Sejati, penulis Muka Kanvas. Sudah 7 hari sejak kepergiannya, istriku Nina, dia pergi untuk selamanya karena kanker otak yang dia derita. Awalnya aku merasa biasa saja. Begitu dia pergi di hari pertama malah cenderung merasa bebas. Bukan karena aku tidak mencintainya, tapi karena pernikahan kami yang sudah lumayan lama, sekitar 15 tahun tanpa anak dan hanya dihiasi omelan, tuntutan dan kekerasan saja setiap harinya. Nina selalu mengatur apapun yang harus aku lakukan, mulai dari berpakaian, makan dan bahkan pergaulanku. Jika akhirnya aku akan berangkat kerja, setelah aku mandi pasti bajuku sudah lengkap di tempat tidur. Dia selalu memilihkan aku untuk memakai warna apa dan model apa pada hari itu. Padahal terkadang aku ingin memakai yang lain, tapi karena menghindari pertengkaran, ya sudah aku nurut saja. Walau sebenarnya aku bosan dengan selera berpakaian Nina yang dia paksakan untukku. Lalu untuk makan siang, dia akan membawakanku bekal, selalu makanan sehat. Sayur, buah, dan lauk pun hanya direbus. Paling mewah ya ditumis, tidak pernah digoreng. Aku yang kerja, aku yang capek, aku yang menderita di rumah. Kalau kalian pikir aku lemah, kalian salah. Selama 15 tahun aku lelah bertengkar. Nina itu tipe dominan. Kalau aku melawannya, dia tak segan menamparku. Seperti kejadian beberapa waktu lalu. Waktu itu aku berlari di depan rumah karena menghindari hujan. Ternyata Nina baru saja membersihkan air hujan di halaman depan rumah. Ya, dengan air sabun. Jadi sudah pasti aku terpleset karena lantainya licin. Kepalaku terbentur keramik. Aku langsung berdiri ketakutan. Bukan karena takut kepalaku terluka, tapi aku takut Nina melihat karena sudah pasti dia akan marah-marah. Dan begitu aku masuk rumah, benar saja. Mas, kenapa sih kayak anak kecil? Kenapa harus lari-larian? Itu cuma air hujan, Mas. Kamu gak akan kenapa-napa. Yang bikin kamu celaka itu justru kamu lari dan terpleset. Kamu tuh bisa aja gagar otak tahu karena jatuh dan kepalamu terbentur. Mendengar Nina marah-marah ya aku diam saja karena malas dan bosan dengan ocehannya. Kamu denger gak sih? Nina menarik tubuhku yang sudah basah di bagian belakang karena jatuh. Aku bermaksud langsung ke kamar mandi tapi tertahan dengan tarikannya. Ya udah sih, namanya juga gak sengaja. Lagian kalau kena hujan juga bisa sakit. Aku membantah seperti anak SD. Kenapa gak bawa payung, Mas? Kan udah aku bilang berkali-kali ini musim hujan. Lagi-lagi Nina menemukan kesalahanku. Nin, udah, aku tuh mau mandi, dingin ini. Aku membentak, lalu plak, plak, plak. Dia menamparku bolak-balik. Yah, itulah Nina. Selalu saja menampar ketika aku membantahnya. Aku bukannya tidak berani memukul balik, tapi aku ini laki-laki. Aku dididik haram memukul wanita sejahat apapun dia. Kalau sudah begini, aku akan pergi dari rumah beberapa hari dan setelahnya kami akan bersikap biasa saja ketika aku sudah kembali lagi ke rumah. Yah, itulah cerita tentang istriku. Sebelum meninggal, Nina kolaps dulu. Dia pendarahan di otak dan meninggal. Kata dokter, Nina tidak mengobati penyakitnya karena biaya.
Lalu dia hanya meminum obat pereda nyeri dari warung. Karena obat itulah Nina menderita gangguan kecemasan, hingga dia jadi sering marah-marah. Pantes Nina jadi jauh lebih menyebalkan akhir-akhir ini. Tapi rasa bebas tanpa Nina hanya bertahan beberapa hari. Setelah 7 hari kepergiannya, aku mulai merasa kesepian. Sepi sekali tanpa Nina. Nina kejam. Dia bahkan tidak datang dalam mimpiku. Kata Pak Ustadz, kalau orang yang sudah meninggal tidak datang dalam mimpimu, mungkin karena dia sudah tenang dan bahagia di sana. Nina, kamu tuh egois. Kamu bahagia di sana sementara aku menderita di sini. Setidaknya datanglah dalam mimpiku. Marahi aku lagi, atur aku lagi, tampar aku lagi. Tapi sebanyak apapun aku memohon dan berteriak, Nina tidak pernah datang. Hingga sudah pada titik yang tidak sanggup lagi, aku sangat ingin bertemu dengan Nina. Jika Tuhan masih belum memanggilku, maka aku akan datang menemuimu, Nina. Kulajukan motor ini dengan sangat kencang. Aku sengaja sudah memutus kabel remnya. Aku memilih lokasi yang jarang dilalui orang agar tidak ada korban selain aku. Dan tentu saja dekat jurang. Bersiaplah Nina, suamimu akan datang. Aku menambah kecepatan motorku hingga rasanya seperti hampir terbang. Angin kencang membuat motorku goyang dan sesaat kemudian aku terpelanting jatuh dari motor. Tepat sebelum motor itu menabrak bahu jalan dan jatuh ke jurang. Aku terbangun di rumah sakit dan selamat. Ada perban di sekujur tubuhku. Ternyata hanya luka-luka ringan. Memang tidak sesuai keinginanku untuk langsung bertemu Nina, tapi setidaknya Nina datang menyelamatkanku. Aku memegang pipiku, ada memar di kedua pipiku yang seperti habis ditampar. Seperti kebiasaan Nina saat aku membantahnya. Dia pasti menamparku bolak-balik. Kemarin saat kecelakaan, Nina menamparku lagi dengan sangat kencang hingga aku terpelanting dari motor dan selamat. Ah Nina, kamu masih tetap sama walaupun berada di dunia yang berbeda. Masih marah ketika aku dalam bahaya. Sekarang aku sedang memikirkan cara lain untuk bertemu denganmu lagi, Nina. Setidaknya merasakan kehadiranmu. Makanya aku akan melakukan semua hal yang tidak kamu sukai lagi dan lagi agar kamu terus datang untuk menyelamatkanku.